Timnas Indonesia menghadapi laga hidup mati saat melawan Arab Saudi malam nanti demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Masalahnya, lawan yang dihadapi Indonesia bukanlah tim yang sembarangan. Mereka mengalahkan Argentina di Piala Dunia serta menempati peringkat ke-59 FIFA. Sementara Indonesia hanya berada di peringkat ke-130 dunia. Akankah pelatih Sintayong bisa membuat gebrakan demi memecah kebuntuan atau tetap bertahan dengan gaya pertandingan yang sudah dia lakoni selama ini? Untuk membahasnya telah bergabung mantan penyerang Timnas Indonesia, Bang Peri Sandria. Selamat sore Bang Peri. Selamat sore Mbak Putri. Baik, dan juga mantan kiper Timnas Hermansyah, Bang Hermansyah. Selamat sore Bang. Selamat sore Mbak Putri. Dan juga pemerhati sepak bola sekaligus pemimpin redaksi TV One, Bang Lalumara Satria Wangsa. Selamat sore Bang Mara. Mbak Putri. Baik, mungkin saya mau ke Bang Peri terlebih dahulu sebagai mantan penyerang nih, penyerang Timnas nih. Kira-kira apakah Indonesia malam nanti harusnya menyerang terus supaya kita bisa mengalahkan Arab Saudi atau bagaimana sebaiknya formasi kita? Yang pastinya Timnas kita sekarang ini harus bermain terbuka, ya, tidak ada lagi kata kita bermain untuk bertahan, ya. Inilah saatnya malam ini kita harus mendapatkan 3 poin karena dalam 5 kali pertandingan sebelumnya kita bertemu dengan Arab Saudi, statistiknya kita 5 kali kalah, 2 kali draw. Ya mudah-mudahan yang ke-6 kali ini kita bisa curi poin di kandang sendiri, ya. Yang pendukung supporter Indonesia ini sangat memang luar biasa. Inilah poin buat kita. Memang seharusnya kita dari awal sudah menyerang begitu ya, strategi permainan kita harus, pada malam. kita jangan lagi untuk bermain bertahan. Kita harus sudah bermain menyerang terbuka ya kalau kita mau menang gitu ya. Baik, mungkin kalau dari Bang Mara sendiri, baiknya bagaimana nih formasi kita? Bertahan atau menyerang langsung? Baik Mbak Putri, sebelum ke sana, pertama perlu kita harus mengapresiasi pemerintah dan PSSI yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga STY dan Timnas sekarang bisa sampai ke ronde ketiga ini. Ini kita apresiasi karena belum pernah sebelumnya terjadi seperti ini. Nah, soal pola main, ya memang karena ini laga penentu, boleh dibilang penentu karena memang secara matematik kalau kita kalah atau seri maka perjalanan akan berat. Karena sekarang untuk lolos langsung saja rasanya sudah tidak mungkin. Tapi kita akan mengejar posisi di 3 ke 4 dan persaing kita itu ya Arab Saudi. Satu-satunya jalan ya harus mengalahkan Arab Saudi di sini, di kandang. Apalagi sebelumnya kita di kandang dia, pada saat laga tandang, kita juga bermain seri 1-1. Secara kualitas pemain hampir sama. Mereka pemain-pemain Arab Saudi juga tidak ada yang bermain di Liga Eropa, kita juga banyak pemain di Liga Eropa. Jadi waktunya saat inilah STY mencetak sejarah, pecah telur, mencetak kemenangan. Memang Saudi saat ini ditangani oleh pelatih lama dia. Renat yang bisa membangkitkan semangat para pemain-pemain. Dia memperoleh hati pemain dan dia memberikan kepercayaan pada pemainnya untuk bermain lebih menekan gitu. Oke. Nah, biar bisa menang pada malam ini apa yang harus dilakukan STY ini? Memang kalau dilihat secara sejarah bahwa seluruh pemain yang dinaturalisasi ini kan dari Belanda. Football knowledge-nya itu pemain-pemain ini dari sejak usia dini itu pasti polanya 4-3-3. Memang ada terjadi perubahan dengan STY menggunakan pola 3-4-3 atau 5-4-1. Memang butuh adaptasi. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap peluang yang ada. Itu jadi gol. Masalahnya kita tidak mampu menyelesaikan adanya peluang. Apa yang terjadi di Jepang? Kalau saja kita bicara Otmar bisa cetak gol di menit-menit awal kan bisa beda jalan pertandingan. Artinya memang Indonesia perlu memanfaatkan lebih baik lagi peluang-peluang yang ada. Setiap ada peluang harus diselesaikan dengan baik. Harus itu. Baik, ke Bang Hermansyah, mungkin kalau tadi Bang Peri bilang kita harus menyerang dari awal begitu ya. Tapi pasti ada dong resiko kalau kita misalnya terus melakukan penyerangan, apalagi kita tahu selama ini permainan timnas kita cenderung lebih bertahan begitu ya. Nah, pandangan Bang Hermansyah sendiri bagaimana? Kalau saya lihat tim Indonesia harus bermain Spartan. Artinya terbuka juga tidak. Jadi Spartan tuh fighting. Karena kesempatan yang dibilang Bung Lalu betul. Kesempatan terakhir ini Indonesia harus menang. Ya, dengan dukungan masyarakat Indonesia, supporter yang sangat banyak. Dan harus benar-benar tim Indonesia harus starting eleven harus yang solid.
Nah, kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia mungkin cenderung bertahan. Apa sih sebenarnya yang terjadi atau yang Anda lihat di balik itu semua? Apakah memang kita tidak cukup pede begitu untuk melakukan penyerangan atau cenderung lebih bertahan? Mungkin dengan formasi yang dibilang Bung Lalu 5-4-1 untuk mengambil kesempatan ketika lawan salah mengandalkan dari counter attack. Kesempatan itu yang bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia. Kekuatan bertahannya bagus dan salah satunya serangan balik yang cukup cepat. Karena kemarin juga kesempatan kemarin tuh ada 2 gol tuh Indonesia kalau bisa manfaatkan betul-betul ya, sedikit mungkin lain cerita tuh. Ada 2 kesempatan Indonesia. Terlambat untuk mengantisipasi bola itu. Kalau nggak terjadi gol lain cerita itu, Mbak Putri. Nah, kalau kita lihat juga ya, pemain-pemain orang Belanda kan biasanya gaya permainan itu kan total football ya. Jarang sekali mereka bermain secara defense gitu, bertahan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di STY saat ini, permainan timnas kita saat ini cenderung bertahan. Nah, Anda melihat gimana? Apakah memang kita tidak mampu atau Bang Ferry? Kalau kita bicara di Belanda dengan total footballnya, beda dengan Sintayong. Mungkin formasi ini juga berpengaruh juga dengan pemain dari Belanda punya ya. Gitu. Karena Sintayong ini 3-4-3 ini memang benar-benar dia bermain bertahan dan mengharapkan apabila kesalahan dari pihak lawan ini salah passing atau apa, dia akan melakukan counter. Tapi yang bicara counter ini counter yang bagaimana dulu, gitulah. Counter yang bisa menghasilkan gol atau counter yang bagaimana? Ya counter-counter ini juga kita harus bisa manfaatkan dari 2 wingback sayap timnas ini gitu loh ya, karena 3-4-3 ini memang yang diandalkan adalah 3 wingback sayap, 2 wingback sayap ini untuk melakukan counter gitu loh ya. Jadi mereka ini juga bingung pemain dari Belanda kalau kita bermain seperti itu gitu. Baik. Kenapa kita nggak menyerangkan? Kita sebetulnya ya sudah harusnya dengan banyaknya pemain Belanda, Eropa, harusnya kita dengan gaya mereka yang total football harusnya bisa langsung ya? Ya, yang pastinya sekarang Sintayong ini yang banyak pemain tuh ada di lini pertahanan, bukan lini tipe-tipe penyerang ya. Sekarang kita lihat selama yang dipanggil oleh Sintayong ini adalah pemain bertahan semua. Ya, Bang Mara ya. Untuk pemain penyerang sendiri saya lihat cuma hanya Rafa dan Orat Mangun ya. Ini kalau saya lihat untuk striker murni sendiri pun nggak ada gitu. Yang ada seperti Rafa dengan Orat Mangun ini dua-duanya ini tipikalnya tipe-tipe liar gitu loh. Jadi kalau tipikal tipe-tipe liar ini harus pinter dari kita menempatkan dari 2 gelandang untuk menyerang ini gitu. Untuk mengisi kosong yang striker-striker ditinggalkan di dalam keadaan kita menyerang. Oke, nah kalau Bang Mara bagaimana Bang? Kita harusnya susunan pemainnya ini bagaimana? Apakah harus menerjunkan atau menurunkan naturalisasi langsung saja atau bagaimana? Bahwa keputusan dari pelatih adalah otoritas pelatih. Kita harus hormati bahwa dia ingin memainkan pola bertahan, itu dia sudah mengukur sudah menganalisa tim lawannya bahwa kalau dia main terbuka, dia sudah mengukur pokernya. Sampai saat ini memang kemampuan main kita ya pakai formasi ini. Tapi counter kita yang dalam Bung Ferry itu yang tidak bisa diselesaikan dengan baik begitu. Begitu ada peluang mestinya diselesaikan dengan baik. Masalahnya kita tidak punya goal getter. Nah, apa yang menjadi masalah? Ya itu yang dibilang Bung Ferry itu karena tidak ada striker murni di sini yang direkrut gitu. Tidak ada pemain tipikal Ferry Sandria dulu zaman muda gitu. Yang hanya bermain di box, nunggu di box. Dia cuma tugasnya untuk cetak gol. Dengan tim yang sekarang ada apa yang harus dilakukan? Penyesuaian apa yang harus dilakukan oleh Sintayong? Saya kira dengan formasi yang saat ini dengan kemampuan pemain Saudi dan kita hampir sama dalam mencetak gol kan statistiknya 0,8. Jadi tidak jauh beda. Sekarang seperti Bung Ferry bilang bahwa memang ini waktunya kita main terbuka. Karena apa? Lawan juga tidak seperti Jepang. Meskipun peringkatnya 59 gitu. Tidak seperti Jepang, jadi kesempatan untuk bermain terbuka itu ada. Dan kita sudah buktikan gitu, pada saat away kan kita bisa menahan. Baik. Bang Ferry, sepeninggal Mancini, ini permainan Arab Saudi kalau kita lihat semakin agresif ya, terbukti saat mereka mampu menahan imbang Australia. Nah, kira-kira apa yang harus diantisipasi oleh timnas kita? Yang sekarang dilatih oleh pelatih baru menggantikan Mancini, ini pelatih lama juga sebenarnya ya gitu. Jadi yang dilakukan Mancini kemarin saya rasa
taktik dan strategi yang dijalankan oleh anak-anak ini tidak berjalan, anak-anak Arab ini ya, pemain Arab. Ya mungkin dengan adanya pelatih yang baru sekarang ini ya kita harus antisipasi dengan dua sayap mereka ini. Ya dua sayap dari Arab Saudi ini sangat agresif sekali gini. Ini harus diantisipasi dua wingback kita ya, Verdong dengan kalau Sandy Walsh main ya, kalau Sandy Walsh dengan Verdongnya harus bisa apa namanya mematikan dua sayap ini. Oke. Karena dua sayap ini sangat berbahaya sekali. Oke, sangat berbahaya dan harus diantisipasi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya mau ajak pemirsa di rumah untuk melihat line up dari susunan timnas Arab Saudi, dan nanti saya minta juga untuk para narasumber melihat bagaimana kemudian formasi timnas Arab Saudi yang saat ini kita bisa saksikan di layar kaca. 4-1-4-1. Ini formasinya 4-1-4-1 di bawah pelatihan dari Irv Renard. Nah, kalau dari mungkin Bang Hermansyah sendiri melihat formasi ini, kemungkinan pola permainannya akan seperti apa nanti? Saya lihat dari formasi ini mungkin Bung Lalu seperti 5-4-1 ya? Enggak. Enggak. Dia main nekan ini 4-1, yang satu di tengah, satu jangkar. Oh, tengah satu. Iya. Kemungkinan besar mungkin mereka akan bermain dengan terbuka mungkin ya. Kita bisa terbuka dan mengandalkan mungkin bisa jadi serangan balik, Mbak Putri. Oke. Bang Mara sendiri? Lihat 4-1-4-1 ini pasti nekan, pressing. Karena dia akan menguasai di lapangan tengah. Di sini pertempurannya di lapangan tengah. Nah, mampukah Nathan Chu, Ivan Jenner, Sandy Walsh, dan satu lagi itu bisa memenangkan di lini tengah, karena menguasai lini tengah itu peluang untuk menang itu lebih besar. Ini pertempuran di lapangan tengah. Baik, sekarang kita akan lihat juga line up dari timnas Indonesia ini dengan formasinya 3-4-3. Nah, kalau kita lihat nanti bagaimana kira-kira Bang Peri? Ya, ini kalau kita lihat formasi dari timnas kita sendiri 3-4-3 ini kayaknya pola ini tidak berubah ya. Gitu. Ini 3-4-3 ini yang saya katakan tadi, inilah bola bertahan dan mengandalkan kita counter attack. Ya, sedangkan dari formasi dari Arab Saudi sendiri dia pakai 4-1-4-1. Ya, makanya yang saya katakan tadi, ini yang harus kita waspadai adalah dua wing sayap mereka nih ya dari Arab Saudi ini, mereka punya kecepatan dan mempunyai skill, memang benar-benar skill kelas dunia lah ya, gitu. Kita harus bisa menjaga bola-bola crossing dari Arab Saudi ini. Kita harus bisa manfaatkan dua wingback saya Verdong dengan Sandy Walsh ya. Sandy Walsh bisa mematikan dua sayap mereka ini. Karena apa? Dari dua sayap mereka ini pasti dari dua pemain Arab di gelandang ini pasti akan muncul menjadi second line. Ini yang berbahaya sekali gitu. Ini yang berbahaya. Oke, Bang Herman. Kalau menurut saya dari 4-1-4-1 ini Arab mengambil inisiatif ya. Artinya dari awal dia menyerang seperti kejadian waktu lawan Jepang. Kita Indonesia harus disiplin bertahannya dan harus solid. Nah, dari situlah kita bisa serangan balik ke Saudi Arabia. Jadi ketika mereka gagal, pastikan ini mereka main inisiatif untuk pertama menyerang. Ya. Keduanya ketika gagal harus cepat mengantisipasi untuk serangan balik ke Saudi Arabia. Karena dari situlah kelemahan 4-1-4-1, ketika dia serangan balik, kita harus cepat mengalihkan bola ke depan. Oke. Baik, kalau kita lihat formasi line up timnas Indonesia tadi kan 3-4-3, apakah memang ini cenderung bertahan kalau kita melihat formasinya, Bang? Ya memang 3-4-3 itu realitasnya jadi 5-4-1. Iya. Jadi main 5 di belakang, 4 dan ya memang menunggu. Timnas akan menunggu dan mengandalkan serangan balik. Nah, masalahnya Saudi dengan 4 di belakang pasti pakai pola main jebakan offside, karena dia 4-nya sejajar. Nah, itu yang harus diantisipasi. Oke, potensi jebakan-jebakan offside itu yang harus diantisipasi oleh pemain kita nanti malam, dan saya juga mungkin nanti akan bahas lebih lanjut mengenai kalau kita lihat waktu kita melawan Jepang kita kalah 0-4. Padahal formasi kita pada saat itu sudah cukup defensif ya, bertahan sangat kuat, tapi tetap gawang kita kebobolan